Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di sini dalam rangka kita sama-sama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya untuk kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mau mempelajari agamanya, menggerakkan hati kita untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh kaum muslimin saat ini. Betapa banyak orang-orang yang mereka mengabaikan atau meremehkan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah membukakan hati kita, memudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke sini dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Usulu fit Tafsir, usul dalam tafsir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan malam ini. Kita masih di muqaddimah. Kemarin sudah kita bacakan muqaddimah. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala, ya, beliau membuka dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita sebutkan kemarin secara ringkas tentang faedah kenapa para ulama membuka tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan muqaddimah, pembukaan. Ya, muqaddimatun ini khobar dari mubtada yang dihilangkan. Ya, takdirnya hadhihi muqaddimatun. Ini adalah muqaddimah, pembukaan. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Sudah kita sebutkan juga beberapa faedah yang terkait dengan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu. Ya, beliau membuka muqaddimah ini dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah, sebagaimana para ulama yang lain, ya, di mana mereka membuka tulisan-tulisan mereka dengan khutbatul hajah ini dalam rangka mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, kita memujinya. Hamida yahmadu, ya. Kemudian menggunakan dhamir mustatir nahmaduhu, kami memujinya, kita memujinya. Kemarin ya, hamida itu pujian yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hamida itu, hamida yahmadu itu artinya apa kemarin? Naam. Ya. Wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi. Mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Manusia penuh dengan kekurangan. Tidak bisa, sebenarnya tidak layak dipuji sebenarnya, ya.
wasful mahmudi bil kamal, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, ma'al mahabbati wa ta'zimi, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itu makna hamida yahmadu. Ya. Kalau yang untuk manusia madhu, ya, madaha. Nah, itu pujian saja biasa, kita memuji satu sama lain, tidak disertai dengan kita mensifati orang yang dipuji itu dengan kesempurnaan, ya, dengan disertai dengan pengagungan, tidak. Biasanya orang memuji ya memuji saja. Kita memujinya, dan Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang memang pantas untuk dipuji. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, segala kebaikan yang ada dalam diri kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan duniawiyah, ya. Dunia berupa kesehatan, ya, harta, tubuh yang sehat, yang sempurna, yang tidak ada cacat padanya, maupun nikmat diniyah, nikmat agama berupa hidayah kepada iman, hidayah kepada sunnah, hidayah kepada, ya, menuntut ilmu syar'i. Itu nikmat semua yang kalau kita mau hitung nikmat Allah kepada kita itu kita nggak akan mampu menghitungnya. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan. Bahkan kalau kita tertimpa keburukan pun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan nikmat, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimus shalihat, menjadi sempurnalah, ya, kebaikan-kebaikan. Kalau beliau ditimpa sesuatu yang kurang, ya, atau sesuatu yang bencana atau apalah yang lawan dari yang menyenangkan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Memang Allah Subhanahu wa taala terpuji semua perbuatannya, ya. Terpuji semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang buruk. Keburukan yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmah di dalam yang besar dari Allah. Untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon apa? Pertolongan kepada Allah. Itu ada kata ista'ana yasta'inu, nasta'inuhu. Ya, hu di situ domir maf'ul bih, itu Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada lafzu jalalah, pada kata alhamdulillah. Nasta'in, ista'ana yasta'inu, kalau suatu kata kerja diikutkan wazan istaf'ala yastaf'ilu, itu faedahnya apa? Apa? Meminta, ya. Talabus syai', meminta sesuatu. Itu kalau kata fi'il diikutkan wazan istaf'ala yastaf'ilu, di antara faedahnya itu talabus syai', meminta sesuatu. Kalau di sini nasta'inu berarti talabul auni. Talabul auni, meminta pertolongan. Ya. Meminta apa? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beristi'anah, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi isti'anah ini termasuk ibadah yang kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam isti'anah. Ya, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dari segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya. Termasuk dalam menuntut ilmu, ya. Termasuk dalam menuntut ilmu. Ketika kita mengalami kesusahan dalam menuntut ilmu, kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin ketika kita belajar, ya, 18 adab penuntut ilmu, di antaranya apa? Ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati kesulitan dalam menuntut ilmu. Siapa yang masih ingat doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengalami kesulitan memahami satu ayat, tafsir dari satu ayat Al-Quran? Beliau sering membaca apa? Ya. Allahumma ya muallimal Adam wa Ibrahim allimni, wa ya mufahhimas Sulaiman fahimni.
Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau beliau ada satu tafsir Al-Qur'an yang beliau tidak paham, beliau baca doa itu. Wahai Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, ajarkanlah kepadaku. Dan wahai Allah yang telah mufahhim Sulaiman, yang telah memfahamkan Sulaiman alaihissalam, fahamkanlah aku. Itu termasuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Makanya kita selaku penuntut ilmu harus sering hafal doa ini, hafal. Atau ya Allahumma, atau kalau terlalu panjang, Allahumma fahimni, ya Allah pahamkanlah saya. Kalau kita ada suatu perkara yang kita nggak paham, baca doa itu, Allahumma fahimni, ya Allah pahamkanlah saya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Intinya kita harus selalu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Yang pertama kita mintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang pertama hati kita condong padanya adalah kepada makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi setiap kita mengalami kesusahan, yang pertama condong langsung kita pikirkan siapa? Makhluk. Ya, itu tidak boleh. Berarti kita kecondongan hati kita kepada makhluk. Setiap kali antum, kita semua mengalami kesulitan apapun, yang pertama kali yang terpikirkan di hati kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, meminta tolong pada makhluk dibolehkan dengan syarat-syarat. Isti'anah kepada makhluk dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini di kitab Tauhid sudah kita bahas. Syarat yang pertama, siapa yang masih ingat? Makhluk tersebut harus apa? Hadir. Ya, ada di hadapan kita. Tidak boleh kita minta tolong pada makhluk yang ada di seberang sana tanpa jalur komunikasi. Ada di Jakarta misalnya, terus orang mengatakan, wahai Syekh Fulan atau wahai ayahku, tolonglah aku. Padahal tidak ada jalur komunikasi, dia tidak hadir, gaib, dan tidak ada jalur komunikasi. Termasuk minta tolong pada jin, ya kan gaib. Ini syirik hukumnya. Syarat yang kedua apa? Hidup. Ya, harus hidup. Jangan minta tolong pada makhluk yang mati, orang mati tidak bisa. Ya, itu syirik. Minta tolong kepada siapapun, termasuk para nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, yang telah meninggal tidak bisa kita minta tolong kepada mereka. Kemudian yang ketiga apa? Qadir, mampu. Walaupun dia hidup, dia hadir di hadapan kita, kalau kita minta tolong pada dia sesuatu yang dia tidak mampu, maka tidak boleh. Maksudnya tidak mampu. Yang mampu ini artinya sesuatu yang secara tabiat mampu dilakukan manusia. Ya akhi, tolong belikan ini itu. Belikan pisang goreng pada orang yang di hadapan kita yang hidup. Membelikan pisang goreng pada asalnya manusia mampu. Ya. Atau misalnya minta tolong kepada orang, misalnya seorang mau tenggelam gitu kan. Nasallallahu alaihi. Kemudian diminta tolong, ya fulan tolong saya. Orangnya itu lagi berdiri di samping kolam. Ternyata orang ini nggak tahu berenang. Berarti kan dia nggak mampu. Apakah itu termasuk syirik ketika kita minta tolong kepada orang ini? Dia nggak mampu, dia nggak tahu berenang. Syirik bukan? Kenapa? Karena berenang itu pada dasarnya bisa dilakukan manusia. Dia tidak bisa berenang, ya berarti dia yang tidak bisa berenang. Tapi kemampuan untuk berenang itu pada dasarnya sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Itu. Ini nggak syirik. Ya. Nah, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia, misalnya apa? Diluaskan rezeki. Wahai fulan, tolong lapangkan rezekiku, mudahkan jodohku, berikan anak kepadaku. Ini syirik. Perkara yang pada tabiatnya nggak mampu dilakukan oleh manusia. Bagaimana? Itu. Jadi 3 ini isti'anah kepada makhluk, 3 ini. Tapi ingat, 3 ini isti'anah kepada makhluk hukumnya itu boleh saja. Boleh. Para ulama dalam rangka menjaga tauhid mereka, para salaf kita, mereka bahkan minta tolong kepada makhluk walaupun pada perkara yang boleh mereka tinggalkan. Bahkan diceritakan kalau salah seorang di antara mereka di atas tunggangan, terus cambuknya jatuh, dia nggak akan minta tolong orang di sekitarnya. Padahal kan kalau minta tolong saat itu kan boleh, tidak mengulangi
mengurangi tauhid dia. Boleh kok. Tapi demi menjaga kesempurnaan tauhid, mereka nggak mau. Mereka turun ambil. Ya. Karena orang yang sering minta tolong kepada manusia itu lama-lama, yang sering ditolong oleh manusia, lama-lama hatinya tergantung pada manusia. Seperti itu. Jadi para ulama itu kalau bahasa kita itu mereka nggak mau hutang budi pada orang. Nggak mau hutang budi. Kecuali memang terpaksa sekali. Mereka baru minta tolong kalau mereka memang sudah tidak mampu. Tapi perbuatan yang mereka masih mampu lakukan, mereka lakukan. Itu menjaga kesempurnaan tauhid. Nasta'inuhu itu isti'anah apa? Tolabul auni itu isti'anah, meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu. Nah, ini juga ikut wazan istaf'ala, dan kami meminta apa kepada Allah? Ampun. Ya, tolabul maghfirah itu. Nastaghfiru, istaghfara yastaghfiru itu tolabul maghfirah. Meminta maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu kata asalnya adalah penutup, tutupan. Makanya kalau antum lihat ada baju besi perang itu, helm itu namanya migfar. Itu dari kata ghafaro, migfarun. Artinya penutup. Maka apa maksud kita meminta kepada Allah maghfirah? Kita minta tutupan. Para ulama menjelaskan ada 3 minimal. Ketika antum, kita semua mengatakan astaghfirullah, ya, saya meminta maghfirah kepada Allah, ya, talabul maghfirah kan? Itu 3. Pertama, kita meminta kepada Allah satrul junub, ditutupinya dosa. Itu. Kita minta dosa kita ditutupi oleh Allah, tidak ditampakkan di hadapan manusia. Satrul junub. Itu yang pertama kita minta. Yang kedua, takfirul junub, diampuni, minta pengampunan dosa. Karena ketika Allah telah mengampuni dosa seseorang, itu seperti Allah telah menutupi dosanya. Ya, yang pertama ditutupi dosa, kita minta Allah tutupi dosa saya. Itu ketika kita minta maghfirah, ya. Ini harus kita tadaburi ketika kita beristighfar. Ya, satrul junub. Yang kedua takfirul junub, diminta apa? Dihapuskannya dosa. Yang ketiga, tabdilu junubi bil hasanat. Kita minta dirubah dosa-dosa itu dengan kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, itu 3 itu ada di dalamnya. Minta maghfirah, minta ditutupi dosa kita, enggak ditampakkan ke hadapan manusia bahwa kita ini banyak dosa. Kita minta, yang kedua kita minta dosa kita dihapus, diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita minta dosa kita itu diganti dengan pahala. Nah, Masya Allah. Bayangkan saja seandainya Allah menerima istighfar seseorang, 3 ini yang akan dia dapatkan. Kita ini banyak dosa, tapi Allah tutupi kan? Banyak sekali dosa kita. Dosa yang ada dalam hati yang kita sembunyikan, ya, berupa riya atau berupa akidah-akidah yang batil, hasad, dengki, itu Allah tutupi yang kita sembunyikan. Ya. Makanya kata para ulama, kalau seandainya dosa itu punya bau, tidak ada orang yang mau duduk dekat-dekat kita. Tapi Allah tutupi, Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Yang ketiga Allah ganti dengan pahala. Ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menerima istighfar seseorang. Dan bagaimana Allah mau menerima istighfar seseorang? Ya kita ketika beristighfar, kita kan minta ini. Benar-benar kita minta kepada Allah. Ketika ya astaghfirullah, dalam hati kita bersamaan dengan itu. Minta ditutupi dosa, minta diampuni dosa, dan minta dosa kita dirubah dengan pahala. Tapi kalau kita tidak renungi, ya bagaimana Allah mau kita minta sesuatu yang kita sendiri nggak tahu maknanya. Baik. Itu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih, dan kami bertobat dan kita bertobat kepadanya. Natubu ilaih.
Ingat, taba yatubu, ya. Taba yatubu, ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Taba yatubu. Taba yatubu kalau setelahnya huruf jarnya ila, itu yatubu ilaihi, artinya apa? Bertobat. Kalau setelah taba yatubu huruf jarnya ala, artinya apa? Mengampuni. Ya, jangan tertukar ya. Ya. Jadi kalau antum dapat di Al-Qur'an, kata setelah taba yatubu itu huruf jarnya ala, artinya mengampuni. Kalau setelah taba yatubu huruf jarnya ila, artinya bertobat minta ampun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bukan tubu alallah. Jangan baca tubu alallah. Ampunilah Allah berarti. Kalau tubu alallah, ampunilah Allah. Kalau tubu ilallah, taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat tobat. 1. Ikhlas. Bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah waktunya dia bertobat. Dia ingat dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengulangi dosanya, bertekad, bukan tidak mengulangi, tapi bertekad tidak mengulangi. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang tobat, bagaimana kalau ada orang bertobat satu dosa A. Dosa kan macam-macam tuh, A, B, C, D. Dia bertobat dari dosa A dengan taubatan nasuha, bertekad nggak akan ulang. Terus besok dia ulang lagi. Apakah tobatnya yang pertama sah? Sah atau tidak? Dia ulang dosa yang sama. Sah. Karena syarat tobat bukan tidak mengulangi dosa, tapi bertekad tidak mengulangi, kata Syekh. Syarat tobat itu bukan tidak mengulangi dosa. Kalau syarat tobat tidak mengulangi dosa, berarti ketika dia berbuat dosa yang sama, tobatnya yang lalu batal. Belum terpenuhi syaratnya kan? Dia ulang dosanya. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, syarat tobat itu bertekad yang kuat tidak mengulangi dosa. Sehingga ketika dia mengulangi dosa yang sama, beberapa waktu kemudian, tobatnya yang lalu sudah sah. Ya, dia ulang bertobat lagi sekarang. Nah, tekad kuat. Dan tekad kuat itu Allah yang Maha mengetahui dalam hati kita. Kita mungkin bisa mempermainkan manusia. Saya sudah bertekad kuat, tobat, tidak mengulangi dosa, tapi hari ini saya terjatuh lagi. Ya manusia, kita bisa berdohi, ya manusia menghukumi secara zahir. Kalau kita lihat teman kita bertobat, ya kita hukumi dia bertobat sudah. Meskipun besok dia ulang, ya terus dia katakan saya sudah bertobat, ya kita hukumi secara zahir. Ingat, itu manusia, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati. Allah tahu orang itu benar-benar bertekad kuat tidak. Kalau dia tidak bertekad kuat, tidak sah dia bertobat. Tidak termasuk taubatan nasuha. Saya benar-benar memang kuat sekali dapat keinginan untuk nggak akan mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga, ya segera berhenti. Ini yang kedua bagusnya ya. Ikhlas, segera berhenti. Segera berhenti dari dosa. Ya. Meninggalkan dosa yang kita lakukan. Dosa itu kan ada dua. Melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Kalau dosa itu berupa meninggalkan kewajiban, ya segera kita lakukan kewajiban itu. Itu DP taubatnya. Orang yang biasa meninggalkan sholat 5 waktu, taubatnya dengan segera dia sholat 5 waktu. Kalau berupa melakukan keharaman, ya segera berhenti. Langsung berhenti hari itu juga. Hari itu juga langsung berhenti. Jangan dicicil. Karena berhenti dari dosa, kalau melakukan ketaatan boleh dicicil. Kalau melakukan ketaatan, hari biasanya apa? Biasanya sholat malamnya cuma 2 rakaat, baru mampu ya cicil selama 1 bulan, 2 bulan 2 rakaat terus, tambah witir 1 rakaat. Nanti setelah terbiasa tambah lagi 4 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Itu boleh cicil. Kalau ketaatan sesuai kemampuan. Ya kalau sampai mati cuma 2 rakaat sama witir 1 rakaat ya fattaqullaha mastata'tum. Begitu. Tapi kalau dosa harus tinggalkan semua itu kaidahnya, enggak boleh dicicil. Ya.
Kata Nabi SAW, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Adapun apa yang aku larang, segera tinggalkan, kata Nabi. Tidak ada tinggalkan semampu kalian, tidak ada. Segera tinggalkan. Kenapa kata para ulama? Karena meninggalkan dosa itu tinggal meninggalkan perbuatan. Beda dengan melakukan ketaatan, harus mengadakan suatu perbuatan. Berarti sesuai kemampuan. Ya. Kalau kita melakukan ibadah ketaatan, harus mengadakan sesuatu perbuatan. Maka tergantung kemampuan kita. Tapi kalau tinggalkan dosa, kan tinggal meninggalkan. Ya. Kita meninggalkan, seorang meninggalkan dosa nonton konser misalnya. Ya, tidak ada kata tidak mampu. Dia tinggal duduk di rumah, diam di rumah. Saya nggak mampu diam di rumah, kan nggak mungkin. Meninggalkan rokok misalnya. Ya tinggal nggak beli rokok, masa nggak mampu? Justru uangnya tersimpan. Nggak ada kata saya belum mampu berhenti merokok. Nggak ada, tinggal berhenti kok. Yang nggak mampu itu hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu. Ikhlas, segera meninggalkan, berhenti, dan bertekad kuat tidak mengulangi. Masih ada lagi? Ya, tidak, ya, 3 ini. Sebagian ulama menambahkan yang keempat, memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, maka taubatan yang nasuha itu terbanyak amal soleh. Itu akan menghapus keburukan. Taib. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa na'udzu billah, ya. Dan kita berlindung kepada Allah. Ta'awudz, ya. Isti'adzah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari kejelekan anfusina, jiwa-jiwa kita. Jiwa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ini kan khutbatul hajah ini kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau orang yang maksum, orang yang paling bersih jiwanya, paling bersih hatinya, paling bertakwa, beliau masih membaca ya hal ini. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita. Karena jiwa itu, kata para ulama, ya ada 3 jenis jiwa yang ada dalam diri kita ini. Ada berapa? Ada 3. Pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul, anfus itu kan jamak dari nafsun. Jamaknya anfus, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya. Jiwa yang ada dalam hati, jiwa yang ada dalam diri manusia itu ada 3. Pertama, nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Ya, ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam mana? Dalam surat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fil jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan ya diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini, kata para ulama, inilah jiwa yang selalu membisikkan memerintahkan kepada kebaikan. Ya. Yang kedua, jiwa yang ammaratu bisu. Itu disebutkan dalam surat Yusuf, ana lupa ayatnya, ya. Ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, lawan dari jiwa nafsul mutmainnah. Ini lawan. Kemudian yang ketiga, nafsul lawwamah. Itu disebutkan dalam surat Al-Qiyamah.
Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Lawwam itu dari kata laim. Wala yakhafuna laumata laim, kata Allah surat Al-Maidah. Mereka orang-orang yang berjihad itu tidak takut celaan orang yang mencela. Lawwamah itu ikut wazan apa? Sigul mubalaghah. Sangat suka mencela. Jadi ada 3 ini. Nah, yang masuk ke mana yang lawwamah ini? Masuk ke nafsul mutmainnah kah? Atau masuk ke jiwa yang ammaratun bisu? Nah, kata para ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini dia tidak masuk ke keduanya. Dia yang jiwa yang suka mencela itu tidak masuk ke keduanya, tapi bisa menjadi bagian dari keduanya. Contoh, dia mencela ketika nafsul mutmainnah itu melakukan kebaikan, ya. Dia bisa masuk ke keduanya. Ketika nafsul mutmainnah, ketika kita melakukan kebaikan, ya, berarti kita mengikuti apa? Jiwa yang tenang tadi kan, nafsul mutmainnah. Maka nafsul lawwamah akan mencela dia. Akan mencela jiwa yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, suatu keburukan, maka nafsul mutmainnah akan mencela dia. Nah, inilah nafsul lawwamah yang dia mencela kedua belah pihak dari jiwa itu. Seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW berlindung dari keburukan jiwa. Maksudnya jiwa yang mana ini? Nafsu ammaratu bisu. Nah, makanya dulu ada pertanyaan, kan syaitan itu diikat ketika Ramadan. Kenapa Ramadan itu masih banyak orang berbuat dosa? Nah, jawabannya ini. Karena yang mendorong dosa dalam jiwa kita itu ada 2. Syaitan, nah syaitan sudah diikat. Yang kedua apa? Nafsu ammaratu bisu. Itu yang masih ada. Kan begitu. Jadi kalau antum duduk misalnya, terbersit ingin melakukan kebaikan, itu bisikan dari nafsu al-mutmainnah. Terus nafsu lawwamah mengatakan jangan. Enggak usah, jangan melakukan ini. Itu saling begini mereka. Nah, syaitan tambah. Syaitan datang kepada apa? Dari sisi apa? Nafsu ammaratu bisu. Ya. Kalau kita mampu mengalahkan syaitan dan mampu mengalahkan jiwa yang su ini, kita menang melakukan kebaikan. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari keburukan jiwa kita. Nabi berlindung loh dari keburukan jiwa ini. Tentu kita lebih harus berlindung lagi. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Sayyiati a'malina ini kata para ulama, benar-benar amal itu secara zatnya amal yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari amal yang buruk. Ya, segala amal yang buruk. Syirik, bid'ah, maksiat. Itu 3 itu amal yang buruk. Atau amal yang baik secara zatnya kelihatannya, tapi buruk akibatnya. Seperti amal soleh yang tercampur dengan pembatalnya, pembatal pahala seperti riya, sum'ah, atau keinginan terhadap dunia. Ini kan amalnya kelihatan amal soleh, bukan amal yang sayyiat, yang buruk. Tapi dia tercampur di dalamnya perkara-perkara yang membatalkan pahalanya. Berupa syirik, riya misalnya, atau sum'ah, atau keinginan terhadap dunia. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki, may yahdi. Lihat di situ. Man yahdi. Yahdi ini robnya apa? Siapa yang jazam? Kenapa jazam? Huruf syarat man. Ada huruf syarat man. Apa tanda jazamnya? Ada tanda jazam kasro? Ana mau tanya Pak Ustaz Suyudi. Pernah ajarkan ke antum tanda jazam di kasro? Mana sukunnya? Yahdi situ? Kasro?
Man yahdi, betul jazm. Apa tanda jazmnya? Sukun, mananya yang sukun? Itu kan yahdi. Kasroh. Apa, Pak Guru? Apa tanda jazmnya? Kau dapat tanda jazm, anak masih terus. Apa? Hadful ya. Harfu harfil illat. Menghilangkan huruf ilah. Hada, yahdi. Huruf ilahnya dihilangkan, jadilah yahdi. Bukan kasronya. Ya, sant. Nah, berarti kita lanjut. Selamat antum. Man yahdihillah, barang siapa yang yahdi, itu maf'ul binya. Hi ini kembali ke man. Barang siapa yang Allah memberikan petunjuk padanya. Fala mudilla. Mudilla apa i'rabnya? Nah, berarti apa? La itu kan la lan fi'il jins. Tidak, benar-benar enggak ada seorang pun yang mudil, yang menyesatkan dia. Berarti apa? Mudillah, tanda i'rabnya apa? La nafiyal jinsi saudaranya siapa? Nah, berarti i'rabnya apa? Fathah. Mabni atas tanda nasab, yaitu dengan fathah. Itu kalau tidak ada, ya la nafiyal jinsi itu menafikan semuanya, ya. Tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Mudilla itu isim fa'il dari adalla yudillu, ya, mudillun, orang yang menyesatkan. Ya. Mudallun, orang yang disesatkan. Tidak ada seorang penyesat yang bisa menyesatkan dia, begitu. Tidak ada. Kalau Allah beri petunjuk siapapun, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan, Allah sesatkan. Wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuknya. Tidak ada pemberi petunjuk bagi dia. Hadi itu isim fa'il, ya. Tidak ada pemberi petunjuk bagi dia. Kalau Allah sudah sesatkan, enggak akan ada. Siapa? Kita ambil satu contoh saja dalam sejarah. Pemberi petunjuk yang terbaik di dunia ini siapa? Petunjuk hidayah, petunjuk apa? Hidayah itu bukan taufik, ya. Hidayah itu hal bayan. Siapa pemberi hidayatul bayan terbaik di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih baik dakwanya, akhlaknya, cara penyampaiannya, keikhlasannya, enggak ada. Beliau ingin memberikan petunjuk kepada siapa? Paman beliau Abu Thalib. Beliau mampu? Tidak mampu. Itu contoh. Jadi faedah dari kita membaca ini, may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita ketika menjadi seorang dai, menasihati seseorang, kita ini dai semua. Dai itu bukan ustadz, bukan. Antum dai kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman. Jangan pernah putus asa. Ya. Karena Nabi SAW saja yang lebih jauh, lebih baik dari kita, nggak mampu memberikan petunjuk kepada Abu Thalib. Lalu kenapa kita putus asa? Kita yang ikhlasnya kurang. Kalau ada orang yang kita dakwahi dia belum terima-terima, ya terus jangan putus asa. Ingat ini. Barang siapa yang Allah beri telah sesatkan, dia Allah yang bisa berpetunjuk. Ya. Sampai di ujung kematian, lihat bagaimana hirsnya Nabi SAW. Sampai Abu Thalib itu sudah mau meninggal. Yang di sampingnya Nabi datang, ya. Ya ami qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Atau kama qala. Katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan untuk membelamu di hadapan Allah. Ya. Tapi teman yang buruk ada di situ. Siapa? Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf kalau tidak salah. Gembongnya musyrik. Mereka mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci pada agamanya Abdul Muthalib? Tiap Nabi katakan la ilaha illallah, mereka mengatakan apakah kamu benci pada agama Abdul Muthalib, pada agama siapa? Kakekmu. Ini para ulama mengambil faedah.
orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia harus benci pada kesyirikan. Dan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal paham itu. Abu Jahal, bapak kebodohan, paham. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia akan benci pada kesyirikan. Makanya ketika Nabi mengatakan itu, mereka mengatakan atarghibu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci pada agamanya Abdul Muthalib? Karena mereka tahu orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti akan benci kesyirikan. Abu Jahal tahu. Umat muslim saat ini la ilaha illallah dikubur. Ya. Abu Jahal itu bukan bodoh. Cerdas dia dalam sisi bahasa Arab, dia tahu makna la ilaha illallah, dia tahu, i'rabnya dia tahu. Tapi apa? Akhirnya apa? Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Lanjut. Jadi jangan kecewa, jangan berkecil hati ketika kita berdakwah belum diterima, masih ditolak. Karena nggak ada yang bisa memberikan petunjuk bagi orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini insyaallah sudah kita paham ya. Makna la ilaha illallah, nafyul wa isbat, dan seterusnya, rukunnya apa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, yaitu beliau hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Wa rasuluh, dan beliau adalah rasul, la yukadzab, tidak boleh didustai. Ya, hamba dan rasul sallallahu alaihi, salawat Allah atasnya. Pendapat yang paling sahih, maksudnya apa salawat Allah kepada Rasul adalah sana'u alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada Rasulullah di hadapan para malaikat. Itu maksudnya. Ketika Allah bersalawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah, apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi? Itu pujian. Allah memuji Nabi di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di tempat yang tinggi sana, yaitu para malaikat. Sallallahu alaihi. Adapun salawat malaikat dan juga kita kepada Nabi adalah apa? Doa kepada Rasulullah. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi salawatnya malaikat dan salawat kita kepada Nabi itu sama. Kita mendoakan beliau, ya. Adapun salawatnya Allah kepada Nabi, bukan Allah mendoakan Nabi, ya. Tapi apa? Pujian. Tuh harus kita bisa jelaskan kepada masyarakat. Kenapa sih Allah? Apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi? Kita juga makhluk bersalawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, dan atas alihi, keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Kata alihi wa ashabihi ini kalau disebutkan bersamaan seperti ini, disebutkan dalam satu redaksi sama-sama, ada alih dan ada ashabi, itu maknanya beda, ya. Kalau disebutkan bersama-sama, maka kata alih itu adalah keluarga beliau, kerabat beliau, ya, keluarga beliau, ahlul bait beliau. Kalau dan ashabi berarti sahabat-sahabat beliau. Tapi kalau cuma disebutkan wa sallallahu ala alihi, wa sallallahu alaihi wa ala alihi, tidak disebutkan sahabat-sahabat, cuma disebutkan misalnya sallallahu alaihi wa ala alihi, titik, cuma sampai di situ, maka ali di sini mencakup siapapun yang mengikuti beliau, bukan cuma keluarga. Berarti sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semua orang yang mengikuti beliau yang dengan baik mendapatkan bagian sholawat, ya. Jadi bayangkan setiap orang di dunia ini, setiap para ulama membaca sholawat ini, ya, wa sallallahu alaihi wa ala alihi, antum dapat, kita dapat, karena kita, ya, mengikuti beliau dengan syarat mengikuti dengan apa? Dengan baik. Wa ashabihi, sahabat-sahabat beliau. Apa ta'rif sahabat? Satu, orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Kalau nak bertemu berarti bukan sahabat. Yang kedua, beriman kepada beliau SAW. Kalau nak beriman berarti bukan sahabat, Abu Jahal, Abu Lahab, ya.
Yang ketiga, mati di atas iman. Berarti kalau bertemu, beriman kemudian murtad, maka tidak dikatakan sahabat. Itu sahabat. Ya. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hum di sini kembali kepada siapa? Ashab, ya. Yang mengikuti para sahabat dengan baik. Yang pertama mengikuti para sahabat dengan baik adalah tabi'in. Nah, tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat, beriman, dan juga meninggal di atas iman. Jadi kalau bertemu sahabat, terus dia mati murtad, tidak dikatakan tabi'in. Wasallama taslima, dan salam tasliman dengan ya sebenar-benarnya salam. Tasliman maf'ul mutlak. Nah, ini doa khutbatul hajah yang potongannya. Beliau tidak mencukupkan sampai di sini, tidak membaca lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tidak dibaca lagi. Makanya boleh kita mencukupkan dengan potongan yang sampai di sini, ya, tanpa membaca yang lengkap sampai ya ayat-ayat tadi. Amma ba'du. Amma ba'du itu biasa kita terjemahkan apa? Kemudian daripada itu. Dan penyebutan amma ba'du ini sunnah. Nabi SAW menyebutkan amma ba'du. Nah, ada faedah dari sekilas saja dari guru ana ini catatannya. Amma ba'du itu, amma itu huruf, ya, yang menggantikan suatu kalimat, ya. Kalimat lengkapnya begini, kalimat lengkapnya. Amma ba'da dzukira hadza fa ana adzkuru kadza wa kadza. Seperti itu. Amma ba'da dzukira hadza fa ana adzkuru kadza wa kadza. Adapun setelah disebutkan ini, maka aku menyebutkan ini dan ini. Itu sekedar faedah saja. Artinya ya yang paling gampang kemudian daripada itu, begitu. Fa inna minal muhimmi, maka sesungguhnya minal muhimi, ya, yang termasuk dari al-muhim, apa? Yang paling penting. Fi kulli fanin, dalam setiap cabang ilmu, sesungguhnya minal muhimi, dari yang paling penting, termasuk yang paling penting. Fi kulli fanin, dalam semua fanin, cabang ilmu, ay yata'allamal mar'u, adalah seseorang mempelajari. Yata'allama, mempelajari, al-mar'u, seseorang, min usulihi, dari usulnya, dari pondasinya. Jadi di setiap cabang ilmu itu, yang paling penting, yang harus paling pertama dipelajari seseorang adalah usulnya, pondasinya. Kemarin sudah belum jelaskan, ya. Usul itu dari kata apa? Aslun. Aslun itu mufradnya, jamaknya apa? Usul. Ya, jamak apa? Jamak taksir. Aslun itu dalam secara lugo maknanya ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Itu aslun. Aslun. Ini sudah? Aslun. Aslun. Jamaknya apa? Usulun. Usulun, jamaknya usulun. Ta'rifnya apa aslun? Ma yubna alaihi ghairuhu. Ghairu, ya. Ghairu. Naibul fa'il. Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya, di atas apa ini? Usul itu,
Hi ini kembali ke usul. Ke aslun. Ghairuhu selainnya. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa-apa yang dibangun di atasnya maksudnya di atas usul itu, ghairuhu, selain dia. Itu usul, itu aslun, jamaknya usul. Contoh ya ini pondasi. Pondasi ini kan dibangun di atasnya apa? Selain dia, yaitu apa? Rumah ini beton. Makanya pondasi rumah atau pondasi dari tembok dalam bahasa Arab disebut aslu jidar. Usulnya tembok, ya. Pondasi bangunan. Atau akar pohon. Pohon kan dibangun tumbuh di atas apa? Akarnya. Disebut apa? Aslu sajarah. Aslu syajarah. Akar pohon. Pokoknya apa-apa yang dia di bawah terus dibangun di atasnya selain dia, itu namanya aslun. Itu. Jamaknya usul. Makanya begitu juga dalam ilmu. Sebelum kita membangun bangunan ilmu, yang paling penting kata Syekh di sini, kita mempelajari atau kita membangun apanya dulu? Usulnya dulu, asalnya dulu. Kalau bangunan ilmu kita dibangun di atas usul yang kuat, pondasi yang kuat, ya terserah antum mau terjemahkan usul itu dengan pondasi, dengan akar atau apa. Antum bangun ilmu antum di atas pondasi yang kuat, maka cabangnya, bangunannya akan kuat. Seperti itu. Makanya muncullah ilmu-ilmu usul. Ya. Ini yang paling penting kata Syekh. Yang paling penting dari semua cabang ilmu, seorang itu mempelajari min usulihi, dari dasar-dasarnya. Mayakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usul. Mayakunu aunan lahu, yang akan menjadi penolong baginya. Yang usul tersebut akan menjadi aunan, penolong lahu baginya, ala fahmihi, untuk memahami hi. Di sini kembali ke mana? Ala fahmihi. Bukan. Usul itu akan menolong dia untuk memahaminya. Memahami apa? Bukan. Mana tafsirnya? Lihat, kalau kembalinya berarti antum cari yang ke belakang. Kulifanin, nah, atau fanin, yang akan membantu dia memahami semua cabang ilmu. Begitu. Usul itu akan menolong kita untuk memahami semua cabang ilmu. Ya. Dan usul yang paling usul kemarin kita sebutkan apa? Ilmu yang paling usul apa? Bahasa Arab. Antum untuk memahami usul fikih ya bahasa Arab dulu. Ya, usul tafsir bahasa Arab, mustalah hadis bahasa Arab. Nah, itu akan menolong seorang untuk memahami tadi wa takhrijihi, dan mengeluarkan alatil ka usul. Ya, dan takhrij itu maksudnya mengembangkan ilmunya alatil ka usul, di atas pondasi itu. Nah, jadi seorang ketika dia belajar usul, pertama akan menjadi penolong bagi dia untuk memahami ilmu yang dia pelajari. Kalau dia ingin memahami tafsir, dia belajar usul tafsir. Dia ingin memahami hadis, dia belajar usul hadis atau mustalah hadis. Dia belajar fikih, dia belajar usul fikih. Itu untuk menolong. Yang kedua, agar dia bisa membangun ilmunya di atas usul tersebut, kata Syekh. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin. Liyakuna, agar ilmu orang itu mabniyan, terbangun, ala ususin, di atas apa kemarin? Ususin, asas, pokok-pokok, landasan-landasan, qawiyatin, yang kuat. Orang kalau nggak belajar usul, ilmunya nggak kuat. Antum lihat pohon itu kan ada usul, ada akar, ada cabang, ada fara'. Kalau cabang antum kuat usulnya, ya, yang antum lihat di pohon itu yang gerak-gerak cabang apa? Akarnya atau daunnya? Daunnya yang gerak-gerak, dia nggak kuat. Yang kuat itu usul, akarnya. Kata Syekh di sini ya, agar ilmunya mabniyan, terbangun ala ususin qawiyatin, di atas
pokok atau landasan yang kuat. Wa da'aima rasikhatin, dan da'aim. Da'aim itu jamak dari di'amah. Jadi di'amah itu artinya tiang. Tiang rumah, tiang apa kalau di bahasa kita? Tiang raja. Ya, tiang bukan. Tiang tengah masjid itu nama di'amah. Yang paling yang menopang dan itu. Jamaknya da'aim. Ya. Fa'ail. Makanya dia mamnu minas sarfi, dan terbangun di atas da'aim, tiang yang rasikhatin, yang kokoh. DP ilmu kokoh. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, man hurimal usul hurimal wusul. Nah, antum garis bawah ini. Man hurima, barang siapa yang hurima, diharamkan al usul, diharamkan usul, maka hurimal usul, diharamkan sampai. Dia akan sampai pada ilmu yang kuat. Barang siapa yang haram di sini, maksudnya dia tidak mempelajari usul, maksudnya begitu, terhalang dari usul, terhalang dari ilmu usul, maka dia terhalang dari sampai. Maksudnya sampai pada ilmu yang dia inginkan. Kita kan thalibul ilmi, mencari ilmu. Ya. Pencari itu kan dia akan sampai pada suatu tempat yang dia cari, ya kan? Pasti itu. Nah, kalau dia tidak belajar usul, dia nggak akan sampai. Nggak akan sampai pada yang dia cari. Man hurimal usul, hurimal usul. Kemudian Syekh lanjutkan. Sumakang semua ini. Alhamdulillah malam ini belum ada Zoom. Ada Sorong hari apa kemarin itu ya? Punya di Sorong, malam ini belum ada. Jadi alhamdulillah lapang waktu kita ya. Jam 9 insyaallah. Ya paling lewat sedikit. Ya, wa min ajali, dan yang paling ajal itu apa? Itu isim tafdil ya. Yang paling apa ajal? Paling mulia, dan di antara min di sini min tabi'idiyah, yang menunjukkan di antara. Dan di antara ajal fununul ilmi, ajallu fununil ilmi, ajali fununil ilmi, dan di antara yang paling mulia dari cabang ilmu, itu maksudnya. Di antara cabang ilmu yang paling mulia, bal huwa ajalluha, bahkan yang paling mulia dia. Ya, dari semua cabang ilmu. Wa asyrafuha, dan yang paling asyraf sama, yang paling mulia, yang paling terhormat. Itu apa? Ilmu tafsir. Itu ilmu tafsir. Kata Syekh di sini, lihat. Di antara yang paling mulia, bahkan dia yang paling mulia, kata Syekh. Ya, di antara yang, kan banyak cabang ilmu yang mulia kan? Itu di antara yang paling mulia. Bahkan di antara yang paling mulia itu dia yang paling mulia, kata Syekh di situ. Bal huwa ajalluha, yaitu dan yang paling terhormat yaitu ilmu tafsir, ilmu tafsir. Alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Yang mana ilmu tafsir itu, lihat. Sekarang Syekh akan menjelaskan kenapa sih ilmu tafsir itu menjadi yang paling mulia. Huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla, yang dia merupakan penjelasan kalamullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla. Subhanallah. Antum belajar tafsir itu, antum sedang ingin mempelajari makna penjelasan dari firman Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak mulia? Ya. Itu alasan kenapa dia paling mulia. Dia untuk ilmu tafsir itu menjelaskan kalamullah. Kalau syarah hadis menjelaskan kalam siapa? Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulia. Tapi tentu lebih mulia menjelaskan kalamullah. Ya. Apakah ada ilmu yang lebih mulia dari ini? Subhanallah. Kita mempelajari makna perkataan Allah dengan usul, dengan manhaj yang benar. Ya, karena banyak orang juga mempelajari kalamullah dengan manhaj yang salah. Dengan manhaj ahlul kalam. Ya, filsafat. Ini salah. Wa qad wada'a ahlul ilmi, dan sungguh wada'a telah meletakkan ahlul ilmi, para ahlu ilmi, para ulama, baginya, bagi siapa? Nah, bagi tafsir, bagi ilmu tafsir. Antum harus belajar mengembalikan domir. Ya. Dan sungguh para ulama telah meletakkan bagi ilmu tafsir itu, ya, baginya
apa? Usulan. Wadu'a di sini artinya meletakkan, artinya juga bisa membuat. Para ulama telah membuat bagi ilmu tafsir itu usul. Nah, yaitu usul tafsir ini yang kita pelajari. Kama wadu'u, seperti mereka telah membuat, ya, atau telah meletakkan. Wadu'u bisa artinya meletakkan atau membuat. Sebagaimana wadu'u, mereka telah membuat. Waw jamaah kembali kepada siapa? Ahlul ilmi. Sebagaimana para ulama telah membuat li ilmil hadis, bagi ilmu hadis usulan, usulnya juga. Kalau usul hadis namanya apa? Mustalahul hadis. Wal ilmil fiqh usulan, dan juga mereka telah meletakkan bagi ilmu fiqih usulan. Apa usul fiqih? Nah, ini yang harus kita pelajari. Kemarin sudah ana isyaratkan ya, kalau antum mau bisa kita belajar mustalah hadis dan usul fiqih ya, kalau ada waktu. Ya, pelan-pelan. Itu. Jadi semua ilmu kata Syekh itu ada usulnya. Ya. Usul tafsir, hadis dan fikih. Kemarin kan kita sebutkan kan ilmu ghoyah ada 3, apa-apa? Siapa masih ingat? Ilmu ghoyah dan ilmu alat. Sekarang ilmu ghoyah ada 3. Contoh ilmu ghoyah, fikih, tafsir dan hadis. Itu kan? Maka 3 ilmu ghoyah ini ada ilmu alatnya, ada usulnya. Usul tafsir, usul hadis atau mustalah hadis, dan usul fiqih. Itu ilmu semua itu kembali pada 3 ini. Kan antum belajar akidah ya kembali kepada tafsir Al-Qur'an. Kan begitu. Belajar fikih ya fikih. Ya, dan juga hadis. Wa qad kuntu katabtu, dan sungguh kuntu aku telah menulis min hadzal ilmi, dari ilmu ini, yaitu usul tafsir, ma tayassara, apa-apa yang tayassara, yang mudah. Nah, litulabil ma'ahid al-ilmiyati fi jami'atil imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah. Aku telah menulis dari ilmu ini apa-apa yang mudah bagi para tulab, para mahasiswa al-ma'ahid, di ma'ahad. Al-ma'ahid itu di apa? Fakultas. Ya. Ilmiah di Jami'atil Imam Muhammad bin Saud, pada Universitas Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Masya Allah. Berarti usul tafsir ini dipelajari oleh para mahasiswa antum. Ya. Makanya ini dulu kita belajarnya di kelas 2. Kelas 1 belum. Seperti itu. Ini dipelajari oleh para mahasiswa ini. Yang beliau tulis ini. Bukan main-main. SMP belum belajar ini. Makanya anak anggap antum mahasiswa berarti. Setingkat dengan mahasiswa. Ya, iya, so berapa lama belajar bahasa Arab, Masya Allah. Dulu sulugo so hatam, jilid berapa? 3? 2. Masya Allah, barakallahu fiqh. Jadi antum ketika anak kan berpikir-pikir dulu waktu Ustadz Syuudi bilang, Ustadz tambah pelajaran Pak Ikhwan. Oh, apa ya? Lama juga ya, pikir ini. Anak setarakan antum sudah seperti mahasiswa. Bukan lagi anak SMA. Ya, di Jamaah Islamiyah. Fatolaba mini, dan tolaba telah meminta mini dariku, ba'dun nas, sebagian orang, an ufridaha, itu ufrida, untuk aku menyendirikan fi risalatin, pada satu kitab sendiri, pada satu risalah. Berarti awalnya mungkin terpisah-pisah, hanya berupa apa? Ya, modul mungkin begitu terpisah-pisah. Terus ada yang minta, ya Syekh dijadikan satu saja. Dijadikan satu risalah. Liyakuna dzalika, agar hal tersebut, agar ya ilmu ini aisarun, lebih mudah, wa ajma', dan lebih mencakup, lebih mengumpulkan. Ya, fa ajabtuhu, maka aku kabulkan ila dzalika, permintaan tersebut. Nah, jadilah kitab ini. Wa asallallahu ta'ala ayyanfa'a biha, dan saya memohon kepada Allah Ta'ala ayyanfa'a, untuk memberikan manfaat biha, dengannya, dengan kitab ini kepada manusia. Wa yatalakhasu dzalika fi ma yati. Nah, sampai situ titik ya. Ayyanfa'a biha titik. Itu kemudian wa yatakhallasu, dan secara ringkas
Dzalika kitab ini fi mayati adalah berikut ini. Maksudnya beliau sampaikan kandungan kitab secara ringkas sebelum dibahas satu persatu. Silakan, siapa yang kemarin qori yang kedua? Abu Zaki. Apa siapa? Abu Zaki, betul. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Al-Qur'anul Karim. Jangan jaga sukun ya. Al-Qur'anul Karimu. Gitu. Al-Qur'anul Karimu. Al-awwal mata nazala al-Qur'ana nuzila kayaknya. Jadikan mabni majhul. Karena enggak ada failnya kan? Enggak ada failnya di situ. Enggak ada Allahnya kan? Kalau mata nazalallahul Qur'ana, nah ada failnya. Karena failnya enggak ada yang menurunkan Al-Qur'an itu, enggak ada failnya, maka kita jadikan mabni majhul. Taib, mata nuzila al-Qur'ana. Nuzila. Naibul fa'il. Al-Qur'an naibul fa'il. Apa? Naibul fa'il kan rafa, berarti apa? Mata nuzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nuzila bihi alaihi minal malaikati. Wa man nazala. Nah, di sini ada failnya, maka jangan dirikan. Mana failnya? Nazala, domir mustatir. Ada tempat kembalinya. Ada. Siapa? Man. Dan siapa yang membawa dia turun. Nah, kalau yang tadi nuzila karena tidak ada failnya dan tidak ada domir yang bisa kita kembalikan ke belakang. Kalau di sini ada man kan? Dan siapakah orang yang atau malaikat yang membawa dia turun? Nah, wa man nazala bihi. Wa man nazala bihi alaihi minal malaikati. Naam. Terus Tsani awalu ma nazala nuzila. Awalu ma nuzila minal Qur'ani. At-thalith nuzulul Qur'ana. Mudhaf ilaih. Nuzulul Qur'ani. Lihat ciri-ciri mudhaf ilaih apa? Ada satu kata pertama nakiro, yang kedua beralif lam. Nuzulu, setelah itu ada kata yang beralif lam. Itu ciri-ciri mudhaf ilaih. Terus nuzulul Qur'ani. Nuzulul Qur'ani ala naw'ain. Sababiyun wa ibtidaiyun. Boleh sababiyun wa ibtidaiyun, boleh sababiyin wa ibtidaiyin. Kalau antum baca sababiyun berarti itu khobar dari mubtada yang dihilangkan. Misalnya huwa sababiyun, huwa wa ibtidaiyun. Kalau baca sababiyin, antum baca sababiyin boleh, berarti itu badal dari atau taukid, badal dari naw'aini. Ala sababiyin wa ala ibtidaiyin. Taib, terus 4 al-rabi. Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Wa bayanul hikmatu. Nah, itu. Ada susunan dua kata. Yang kata pertama bayan nakiro, yang kedua al-hikmah beralif lam. Itu susunan apa? Mudhaf ilaih. Berarti wa bayanul hikmati. Min nuzulahu. Huruf jar. Mufarraqan. Wa tartibul Qur'ani. Naam. Abu Zaki ada persiapan? Terus al-khamis. Kitabatul mudhaf ilaih itu ya akhi. Kitabatul Qur'ani wa hifdhuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman wa
jangan disukun. Usman apa? Nanu di wa Usman mamnu min as-sarfi. Ya. Ada kan saya belajar itu? Nah, berarti wa Usmana radhiyallahu anhum. Naam. Antum sampai di mana tugasnya? Sampai situ atau? Oh, masih terus. Nah, terus baca, terus. At-tafsiru. Ma'na tafsiri Lughatan hal atau tamyiz. lughatan wastilahan. Tamyiz ini wallahu alam. Wa bayanu hukmihi wal gharadu Tsani al-wajibu 'ala al-muslimi fi tafsiril Qur'ani. Al-thalith al-marji'u fi tafsiri ila ma ya'ti. Al-hamzah kalamullahi ta'ala fi haitsu yufassaru al-Qur'ani. Naibul fa'il itu kan mabni majhul. Yufassarul Qur'ana. Naibul fa'il. Kan itu dari yufassiru kan? Fa'ala yufa'ilu fassaro yufassiru. Dijadikan mabni majhul yufassaru. Berarti Al-Qur'an jadi apa? Kalau yufassiru berarti Al-Qur'an jadi maf'ul bih, benar. Tapi kalau dia jadi majhul ini yufassaru ditafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau yufassiru menafsirkan kurang tepat, jadi jadikan majhul. Yufassaru menafsirkan, ditafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Berarti yufassaru Qur'anu. Naam. Bil Qur'ani. Naam. Alba sunnatu Rasulullah sallallahu Sunnatu ar-rasul sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu muballighu 'anillahi ta'ala. Muballighun. Jangan kalau ada alif lam tanwin. Li'annahu muballighun. Muballigh. Muballighun 'anillahi ta'ala. Wa huwa a'lamun nasa. A'lamun nasi. Itu isim tafdil itu a'lamu. Wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillahi. Al-jim kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama dzul ilmi minhum wal inayatu. Wa itu atuf ke mana? Atuf ke ilmi. Zawul ilmi wal zawul inayah. Naam, yang mereka memiliki ilmu dan memiliki perhatian. Bi tafsiri. Di anal Qur'anu. Anna. Isim anna. Li anal Qur'ana nazala. Mana fa'il dari nazala? Antum nanti bingung cari fa'ilnya, makanya jadikan mabni majhul. Nuzila. Karena Al-Qur'ana nuzila li'an bi lughatihim wa fi asrihim. Dal
kalamun kibar. Dia mudhof berarti tidak boleh ditanwin. Mudhof kan kalamu mudhof. Tidak boleh ditanwin kan kalau mudhof? Iya. Nggak boleh. Kalamu kibari. Kalamu kibari Tabi'ina. Itu jamak mudzakkar salim, tabi'ina. Kalamu kibari tabi'ina alladzina i'tanau. biakhdi tafsiri anis sahabati radhiyallahu anhum. Ma taqtadihi. Iqtada yaqtadi. Taqtadihi. Itu fi'il ya. Ifta'ala iqtada yafta'ilu yaqtadi. Ya. Dia marfu'nya dengan apa? Taqtadi. Tanda marfu'nya dengan apa? Taqtadi. Ayo jawab dulu. Iqtada yaqtadi, ifta'ala yafta'ilu. Apa tanda marfu'nya? Tanda rafa'nya taqtadi. Itu kan rafa' kan enggak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Maka taqtadi i'rabnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Apa? Ya. Enggak ada tanda rafa'. Ya. Apa? Ifa? Ayo, siapa jawab? Abu Syaril. Abu Abdillah. Apa tanda rafa' taqtadi? Ya, udah dia. Semakin malam ini semakin semangat macam. Nah, terus. Taqtadi marfu bidammati al rafa' dengan dhamma muqaddarah. Taqtadiyu kan enggak mungkin taqtadiyu. Kalau bahasa Arab itu kasro dengan bertemu dengan dhamma itu katanya lebih baik perang daripada antum mengatakan taqtadiyu lebih baik perang. Maka domanya dimuqaddarakan saja kata orang Arab. Jadilah taqtadi, enggak usah dibaca doma. Taqtadi, doma muqaddarah. Nah, terus. Ya. Ma taqtadihi al-kalimat terus. Ma taqtadihi kalimati. Fa'il dari taqtadi. Fa'il apa i'rab fa'il? Rafa' kan berarti apa? Ma taqtadihil kalimatu minal ma'ani. Naat man'ut minal ma'ani asyar'iyati awil lughawiyati. Hasaba siyaqi. Kalau hasiba menyangka. Kalau hasaba sesuai. Kalau hasbu cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau hasiba yahsabu menyangka wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka. Kalau hasaba sesuai. Hasaba siyak sesuai dengan konteks kalimat. Fa ini iya fi'il. Terus fa ini ikhtalafa
الشر الشرعية Asy-syar'iyyu. Fa'il dari ikhtalafa. فإن اختلاف Fa'in ifta'ala. الشرعي وللغوي Wal-lughawi. Ukhidha. Diambil. أخذ بالمعنى الشرعي Illa. إلا بدليل Bidalilin fa'ala yufa'ilu. يرجح Fa'ala yufa'ilu. Yurah. Dijadikan mabni majhul. Yurajjahu. Yang dikuatkan apa? Lughawi. Yu ya yi. Lughawi. Yurajjahu. Lughawi naibul fa'il. Yurajjaha kan dari fa'ala yufa'ilu, rajjaha yurajjihu tarjih. Fa taf'il tarjih. Terus masih antum? Terus rabi. Anwa'ul ikhtilafi al-waridi fi tafsiril ma'thur. Na'at manhud. Fi tafsiril. Ingat, kalau ada dua kata yang sama-sama ada alif lam atau sama-sama nggak ada alif lam, biasanya na'at manhud. Itu pegang kaidah itu. Tadi ada dua kata, yang pertama nggak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Itu biasanya mudhof ilaihi. Berarti antum langsung kasroh yang mudhof ilaihinya. Nah, ini ada dua kata, sama-sama ada alif lam. At-tafsir dan al-ma'thur kan ada alif lam dua-dua kan? Itu biasanya susunan na'at man'ut. Atau sama-sama nggak ada alif lam. Nah, na'at man'ut. Fi tafsiril ma'thuri. Terus khamis tarjamatul Qur'an. Nah, ini ada alif lam yang kedua. Tarjamatul Qur'an. Ta'rifuhu ta'rifuha anwa'uha hukmu kulli naw'in. Kulli naw'in. Na'am. Yang garis-garis datar itu biasanya itu wa. Ta'rifuha wa anwa'uha wa hukmu kulli naw'in. Itu dikasih garis. Taib. Barakallahu fiik, ahsan, barakallahu fiik. Yang terus siapa ya? Yang ketiga. Satu kali. Yang ketiga pendek sekali ya. Oh, berarti antum, Jo. Antum pendek sekali nanti. Boleh dia langsung. Beliau saudari panjang, biar sama DP bagian. Boleh dia. Allah Ta'ala khamsun Nggak usah ditanwin, itu mudhof dia. khamsu Fa'ailu. tarajimu Tarojima.
mukhtasaratun lil mashhurina bitafsiri thalathun lissahabati wa ithnatani. Ini Rasulullah jilid 1 ini. Bagaimana membaca hamzatul wasl? Wa isnatani atau wasnatani? Wasnatani tabi'in. Kenapa tuh selalu musanna? Yang dua-dua. Satu dulu. selalu musanna ya tabi'in. Terus. Aqsamul Qur'ani min haitsul ihkamu wattushabahu tafa'ul masdar dari tafa'ala ya tafa'ulu tafa'ulan tasyabaha ya tasyabahu tasyabuhu kan ataf kata al-kam. Mauqifun, kalau mudhaf jangan tanwin. Itu Rasulullah jangan jilid 1 kan? Ya. Rasulullah jilid 1. Tuh, kalau mudhaf jangan tanwin. Mauqifu ar-rasikhina fil ilmi. Wazaigina minal mutasyabih. Nah, harusnya koma enggak ada situ ya. Mauqifu rasikhina fil ilmi wazaigina. Kalau mudhaf begini ataf begini harusnya enggak usah dikasih koma. Secara ilmu itu dibikin bingung. Terus at-tasyabuh haqiqiyun wa nisbiyun. Al-hikmatu fi tanawwi'i tafa'ul tanawu fi tanawwu'il Qur'ani ilal muhkamin. Enggak ada alif lam tuh? Ila muhkamin wa mutasyabihi tasyabihin wa mutasyabihin. Muhimu auhama yuhimu, itu jadi muhimu isim fa'il. Muhimu at-ta'arudi minal Qur'ani wal jawabi anhu wa amthilatu min dzalika. Wal jawabu ya, ataf kepada muhimu. Terus al-qasamu ta'rifuhu addatuhu faidatuhu. Terus al-qasasu ta'rifuha al-ghardu minha al-hikmatu min tikrariha wa ikhtilafuha wal hikmatu min tikrariha wa ikhtilafiha. Sahih. Ataf kepada tikrar. Wa ikhtilafiha fi tawli wal qasri wal uslubi. Naam. Terus al-isra'iliyatu allati
ukhimatu Ukhimat. Ta itu tak ta'anis. Ukhimat. ukhimat fi tafsiri wa Wa mawqiful ulama'i minha. Naam. Terakhir. Ad-dhamiru ta'rifuhu marji'uhu al-idharu fi mawdi'il idmari wa Faidatuhu. al-iltifatu wa faidatuhu dhamirun Domirul dhamiru fasli. al-fasli wa faidatuhu. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Berarti ana pikir selesai mukadimah, ternyata kayaknya antum sudah lemas semua ini. Nanti aja kita baca ini ya. Berarti Jumat depan kita masih bahas mukadimah. Nah, kita baca saja ini nanti ya. Ini intinya Syekh di sini hanya menyebutkan kandungan secara ringkas dari isi dari buku ini. Ya, para ulama mengapa mereka membuatkan seperti ini? Ya disebutkan dalam mukadimah itu untuk apa? Untuk menggugah semangat antum belajar. Ya. Oh, ternyata isinya Masya Allah ya. Isinya banyak sekali bab. Apalagi kalau antum temui bab-bab atau kata-kata yang belum kita pahami. Apa ini? Al-Quran ditinjau dari sababiyun wa ibtidaiyun. Al-Quran ditinjau dari muhkam wa mutasyabih. Bagaimana mauqif, bagaimana sikap para ulama terhadap ayat yang mutasyabih. Ketika baca ini, seorang penuntut ilmu itu tertantang. Saya harus selesaikan kitab ini. Ya, makanya itu dibawakan seperti ini. Para ulama banyak menulis. Ya, itu penuntut ilmu sejati, pencari ilmu. Jadi ketika dapat yang seperti ini, Masya Allah. Ya, ini kan semacam daftar isinya. Ya, jadi tambah semangat untuk belajar. Taib. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Lihat di halaman 8 Al-Quranul Karim. Itu nanti paragraf yang pertama dari Mukajo, Abu Aifa. Al-Quranu fil lughati. Sampai satu paragraf selesai. Baru 2 paragraf saja. Wal Quranu fi syar'i Abu Yahya. Ya. Al-Quranu fi syar'i Abu Yahya. Sampai di surat Yusufnya itu terakhir. Itu saja 2 paragraf dulu ya. Sudah? Sudah apa? Al-Quranu fil lughati Abu Aifa sampai di wal ahkam. Nah, baru Abu Yahya Al-Quranu fi syar'i sampai di surat Yusuf ayat 2. Taib. Ya. Sedikit-sedikit. Persiapan supaya cepat di kelas bacanya ya. Kalau enggak persiapan akhirnya ya lama, akhirnya enggak bisa selesai mukadimah. Nah, barakallahu fikum ajma'in. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.